ini Akhirnya baru banget happy ya. menang 9-0 akhirnya Betul. happy. 9-0 tuh rekor loh. Ini sebuah rekor yang aku pikir akan menjadi kebangkitan bagi Liverpool ya, bahwa percaya diri mereka tumbuh lagi kembali karena Arteta itu rada-rada playboy, suka PHP dia. Ini apa nih yang bikin Arsenal wow, Ya, bisa menang terus ngelihatnya mungkin lebih karena ini kombinasi ya. Mhm. Jadwal itu kan sangat menguntungkan Arsenal. Bayangkan Yes. 5 pertandingan berturut-turut mereka tidak ada lawan di Big Six. Mhm. Arsenal sering kewalahan menghadapi tim-tim yang punya kemampuan pressing yang sangat baik, apalagi pressing tinggi. Mhm. Itu yang sering dipraktekkan oleh Liverpool dan Manchester City. Makanya nggak terlalu yakin bahwa Arsenal bisa berbuat banyak dengan Arsenal sekarang terhadap dua tim itu. Iya, ya mudah-mudahan sih. Nggak Ya. usah. Kalau lawan yang lainnya nggak apa-apa. Lawan Ya. Liverpool janganlah. Hai guys, welcome to Bola In. Bareng sama yang si paling sibuk Mas Gita. Aku ya paling sibuk Iya. ya. Apa kabar Mas Gita? Baik, Gitan. Baik, sehat ya? Sehat selalu. Oke, Mas Gita. Aduh, udah lama banget gak ketemu. Kayaknya lagi happy banget nih. Iya. Aku pakai baju Liverpool, aku juga baru happy guys. Jadi kita tag ini Akhirnya baru happy banget ya. menang 9-0 akhirnya Betul. happy. 9-0 tuh rekor loh. Rekor yang menyamakan kemenangan MU atau Southampton. Terus Liverpool juga pernah menang 9-0 dulu. Jadi artinya ini sebuah rekor yang aku pikir akan menjadi kebangkitan bagi Liverpool ya, bahwa percaya diri mereka tumbuh lagi. Amin, mudah-mudahan. Tapi kayaknya yang lagi percaya dirinya tinggi banget. Aduh, Arsenal nih. Nah. Gak cuma pemainnya doang, gak cuma pelatihnya doang, tapi fansnya juga lagi ada di atas angin nih Enggak, kayaknya. fansnya di atas angin, tapi harus ini apanya? Harus tetap mawas diri bahwa suatu saat akan tersalib kembali karena Arteta itu rada-rada playboy, suka PHP dia. Tapi gini, kamu Gimana? tadi bilang ini orang yang paling sibuk, yang si Iya. sok sibuk gitu kan ya. Si paling sibuk si bukannya paling sok. sibuk, si paling sibuk. Saking sibuknya tuh begitu ngelihat klasemen, loh kok di atas sendiri menangnya banyak banget. Saking sibuknya sampai kaget ya. Ini Kaget saking sendiri. sibuknya atau saking gak expect Arsenal bisa mengawali musim dengan sangat baik. Iya betul, karena gini, pramusim mereka kan bagus banget ya. Yes. Tapi kalau melihat United kan juga pramusimnya bagus. Tapi Tapi berantakan. Jadi beda waktu ya. itu ini mah paling berantakan. Apalagi pertandingan pertama lawan Crystal Palace. Crystal Palace kan yang tahun lalu sempat ambil 4 poin dari Arsenal. Arsenal sempat kalah 3-0 di Selhurst Park. Jadi agak kaget waktu menang 2-0 dan clean sheet gitu. Wow, itu dia Ya. yang jadi apa? Yang bikin kita kaget tuh 3 kali pertandingan. 2 ya? Iya 2. 2 pertandingan clean sheet. Ya, Dan yang 2-nya lagi termasuk kemarin enggak ya? ya enggak tapi menang. Tapi menang. Mas Gita, ini apa nih yang bikin Arsenal wow, Ya. bisa menang terus? Tapi kalau Mas Gita sendiri melihatnya ini karena ada faktor lain kah? Ya. Atau karena memang Arteta sudah mulai setel dengan para pemain ini? Nggak terlalu yakin kalau dia setel dengan pemainnya, tapi tapi gini, ngelihatnya mungkin lebih karena ini kombinasi ya. Jadwal itu kan sangat menguntungkan Arsenal. Bayangkan 5 pertandingan berturut-turut mereka tidak ada lawan di Big Six. Kalau tahun lalu kan belum apa-apa, mereka memang lawan Brentford, tapi kemudian ketemu dengan Manchester City, ketemu dengan Liverpool, ketemu dengan Chelsea. Itu yang membuat mereka repot. Sampai di bulan Agustus mereka kalah 3 kali berturut-turut karena terpleset lawan Brentford. Kali ini kan mereka berhadapannya hanya dengan Crystal Palace, kemudian pertandingan kedua lawan Leicester, kemudian lawan Bournemouth, dan terakhir pertandingan keempat juga lawan Fulham. Ini artinya Bournemouth dan Fulham kan tim promosi. Ini menguntungkan. Kemudian nanti lawan berikutnya Aston Villa, baru mereka di pertandingan ke-6 ketemu United. Iya, itu dia. Jadi intinya pada saat ini di awal-awal musim ini Arsenal masih belum bisa teruji menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan besar ya Mas Gita ya. Besar. Walaupun harus diakui bahwa winning mentality itu perlahan tapi pelan, aku nggak yakin pasti, tapi mulai ditanamkan oleh Arsenal. Pembeliannya juga oke. Artinya Saliba datang kembali setelah dipinjamkan lama, sekolah lama. Kemudian yang paling signifikan adalah datangnya Gabriel Jesus. Posisi nomor 9 yang dulu ditinggal oleh Auba sudah ada kembali. Kemudian kalau kita lihat yang paling oke juga datangnya Zinchenko. Lihat pertandingan kemarin melawan Fulham di mana Arsenal susah payah untuk menang. Zinchenko kan yang karena cedera tidak boleh bermain, dari pinggir bench benar-benar meneriakkan kata-kata yang menyemangati timnya. Mas Gita sempat dengar nggak? Apanya? Kata-katanya apa sih? Nggak terlalu ini. Jelas ya, cuma terlihat bahwa gesturnya gesturnya yang mengatakan bahwa kita harus berjuang sampai detik terakhir. Itu kan sebenarnya
winning mentality yang dimiliki oleh para pemain Manchester City ya. Datangnya Gabriel Jesus, datangnya Zinchenko itu pasti membawa perubahan karena itu yang biasa diajarkan oleh Pep Guardiola kepada mereka. Ya, tapi kalau melihat Arsenal bermain ya, ini udah mulai maksudnya bisa dibilang selalu berani pressing, bisa bikin lawan terutama lini belakang dan lini tengahnya kewalahan. Nah, ini Mas Gito melihatnya apakah akan terus konsisten nih nanti ke depannya? Tetap nggak yakin kalau mereka lawan City maupun Liverpool atau bahkan lawan MU. Soalnya gini ya, kalau lihat keseluruhan kan gini, tahun lalu pun masuki bulan Desember di mana Arsenal sebenarnya setelah 3 kali kalah di bulan Agustus mereka lagi bagus permainannya, seri menang, ketemu dengan United yang lagi ditinggal oleh Ole Gunnar Solskjaer dan hanya dilatih oleh Michael Carrick. MU bisa mencatat kemenangan 1-0 atas Arsenal di Old Trafford. Jadi artinya gini, MU itu siap selalu pada saat harus menjamu Arsenal di Old Trafford. Ini pun kali ini juga. Oke, MU 2 pertandingan pertama Ten Hag lagi cari-cari ini dan belum jelas. Pertandingan ketiga mereka mengejutkan lawan Liverpool di 20 menit pertama. Tapi kan pertandingan keempat kemarin mereka juga agak menurun penampilannya, melawan Soton hanya menang 1-0 lewat gol Bruno Fernandes. Tapi jangan-jangan mereka juga comeback kembali pada saat berhadapan dengan Arsenal. Hanya khusus untuk pertandingan lawan Arsenal itu. Tapi itu nanti tanggal 3 ya? Tanggal 4 ya, tanggal 4. Tapi Mas Gita, ini kan problem dari Arsenal adalah dia selalu memakai pemain yang sama. Itu aja yang diandalkan oleh Arteta. Ini kan rawan dengan kondisi cedera dong. Kayak kemarin tiba-tiba Partey cedera. Terus siapa sih? Zinchenko juga cedera juga tiba-tiba karena latihan. Mungkin kalau di belakang sekarang sudah ada solusinya. Saliba datang, artinya Ben White bisa jadi bek kanan. Kemudian Rob Holding bisa jadi pelapis untuk center back. Di sisi bek kanan juga Rob Holding bisa keluar digantikan oleh Tomiyasu. Zinchenko cedera digantikan kemarin oleh Tierney. Tierney kan sama bagusnya ya. Tapi yang mungkin agak riskan adalah Thomas Partey kalau sampai hilang. Kemarin begitu line up keluar Elneny, belum kick off aja udah ragu bahwa ini Elneny bisa apa ya. Elneny kadang-kadang luar biasa dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya, tapi kadang bikin blunder yang nggak perlu gitu loh. Ini yang tetap harus diwaspadai oleh Arteta bahwa suatu saat ada tim yang bisa memanfaatkan ini. Apalagi kalau kita lihat kemarin ada Mitrovic kan di Fulham yang harus diakui bahwa apapun dia top scorer kedua sekarang. Lama bermain di Championship dan bertahun-tahun selalu jadi andalan Fulham. Bisa membuktikan sendiri bahwa itu intinya adalah kalau ini Arsenal tahun lalu ketinggalan 1-0 lawan Fulham, mereka bisa hanya mendapatkan 1 poin atau bahkan kalah ya. Karena kita lihat pada saat 2 musim lalu Fulham ada di Premier League bertanding di Emirates, Fulham unggul terlebih dahulu sampai menit injury time baru Arsenal bisa menyamakan kedudukan. Iya. Mas Gita, tapi kan juga yang jadi problem sama Arsenal adalah kalau Arsenal bertemu tim yang pressing juga ya. Kalau kemarin kita tahu memang agak sulit menghadapi Fulham, tapi emang Fulham kan memang benar-benar bertahan Mas Gita. Dia kayaknya udah hampir kelihatan kalau Fulham mengincar 1 poin. Contoh lawan yang tim pressing adalah melawan Crystal Palace. Ada momen-momen di menit 75 sampai 90 di mana Arsenal bertahan karena di pressing oleh Crystal Palace. Kan kalau lihat Crystal Palace main melawan Manchester City sekalipun mereka kalah 2-4, mereka kan pressingnya berani terhadap Manchester City. Apalagi lawan Arsenal. Nah ini Arsenal sering kewalahan menghadapi tim-tim yang punya kemampuan pressing yang sangat baik, apalagi pressing tinggi. Itu yang sering dipraktekkan oleh Liverpool dan Manchester City. Makanya nggak terlalu yakin bahwa Arsenal bisa berbuat banyak dengan Arsenal sekarang terhadap 2 tim itu. Iya mudah-mudahan sih. Kalau lawan yang lainnya nggak apa-apa. Lawan Liverpool janganlah. Bahkan kalau kita lihat Manchester United kan 20 menit pertama melawan Liverpool mereka membuktikan mereka bisa pressing. Walaupun kemudian ya ditekan kembali oleh Liverpool. Nah, 20 menit pertama mereka pressing melawan Arsenal bisa berantakan itu lini pertahanan Arsenal. Ya. Mas Gita, tadi kita kembali lagi ya kalau kita ngomongin masalah para pemain yang ada kan yang dipakai line up itu aja dan dikhawatirkan ada masalah cedera. Nah, sekarang Arsenal diuntungkan dengan jadwal yang masih menghadapi tim-tim belum yang tim besar bisa dibilang. Nanti bahaya dong kalau seandainya lawan tim besar tiba-tiba banyak pemain cedera gimana? Iya, itu yang agak mengkhawatirkan. Artinya gini, di lini tengah kan mereka pakai polanya 4-2-3-1. Di lini tengah itu kan selalu Bukayo Saka, kemudian Martin Odegaard, ada Gabriel Martinelli dengan Gabriel Jesus di kanan. Jesus pun bukan masa-masa dia pada saat awal-awal di Manchester City di mana dia bisa main terus-terusan, kadang cedera juga. Ini yang agak mengkhawatirkan Arsenal. Ada cadangan-cadangan yang mungkin bisa dimainkan, tapi ini pemain-pemain lama Arteta ya, bukan pemain baru. Intinya adalah kalau sampai Zinchenko cedera, Gabriel Jesus juga cedera, Saliba cedera, Arsenal kan akan kembali ke skuad yang tahun lalu. Dan ini
yang Arsenal belum kaya dengan pemain-pemain cadangan walaupun sekarang terlihat mereka cukup solid. Oke, Gitu. ya Mas Gita, ini menarik ya. Tapi Ya, kalau berbicara mengenai tadi ya, Mas Gita bilang sejak awal line up diturunkan nggak ada Thomas Partey, Mas Gita agak sedikit ragu-ragu. ragu-ragu. Iya. Tapi kalau kemarin ngelihat secara permainan tanpa adanya Thomas Partey, Eh, berasa nggak? terlihat solid-solid aja ya. Kenapa? Hmm. Karena Fulham kan hanya mengandalkan Mitrovic Ya. di depan. Artinya Alexander Mitrovic adalah satu-satunya kartu truf dari Fulham untuk bisa. Walaupun Fulham adalah tim promosi terbaik sampai sejauh ini. Tapi kalau berhadapan dengan lawan-lawan yang seperti United lah. United kan kalau mentok mereka punya Cristiano Ronaldo. Kalau mentok Casemiro bisa dimasukkan. Ya. Ini yang akan berbahaya bagi Arsenal. Iya. Tapi Mas Gita, ini menarik kalau kita lihat para pemain Arsenal, pemain-pemain mudanya, terutama yang depan ya. Ada kita tahu ada Martinelli, ada Odegaard, terus ada juga Bukayo Saka. Di mana mereka terlihat makin matang. Walaupun Saka belum cetak gol ya Betul. sampai saat ini. Cuman kan kalau kita lihat mereka permainan terlihat semakin matang. Ditambah lagi adanya Gapsus di sana, makin lengkap skuad lini depan Arsenal. Ya, kalau dulu kan mereka pernah memenangkan Piala FA dengan adanya Aubameyang. Aubameyang tuh hilang karena tidak bisa cetak gol yang banyak. Kemudian ada kasus dengan Arteta dan ini sudah ditutupi dengan adanya Gapsus. Dan Gapsus kan terlihat sekali ya. Contohnya pada saat pertandingan melawan Bournemouth, bagaimana dia yang paling ngotot untuk bisa tidak cetak gol, tapi dia memberikan opening bagi gol itu tercipta. Ini yang dibutuhkan jenis pemain nomor 9 yang dibutuhkan oleh Arteta. Jadi pembaliannya tepat dan juga nih Gapsus kayaknya benar-benar langsung nemuin dan nyetel dengan timnya. Ini luar biasa ya Mas ya. Dan intinya adalah Arsenal kan sekarang lebih bermain pragmatis ya. Pada saat mereka kebobolan 2, mereka punya lini depan yang bisa mencetak gol lebih dari 2. Kemudian mereka kenapa 2 kali clean sheet kan karena Saliba maupun Gabriel juga bermain luar biasa ya, artinya di lini belakang. Saliba yang baru didatangkan kembali setelah dipinjamkan bermain cukup baik. Walaupun blunder-blunder yang nggak perlu kan sering terjadi. Contohnya kemarin Gabriel Magalhaes pada saat kan nggak perlu pada saat dia menjemput umpan Xhaka harusnya dia clearance aja. Ini dia kontrol bola lah. Benar-benar Brazil banget lah dia kontrol bola di kotak penalti yang nggak perlu direbut oleh. Kalau punya striker seperti Alexander Mitrovic dengan kecepatan akan sangat berbahaya. Liverpool punya Salah, walaupun Salah masih agak mengecewakan ya, tapi ya Salah ini kan kartu matinya Arsenal biasanya. Kalau ada Salah bisa berantakan Arsenalnya. Iya. Tapi Mas Gita tadi kalau kita bahas soal Mitrovic ya, ini luar biasa ya Mas Gita udah membukukan berapa 4 gol ya, 4 gol dari kedua sekarang ya. kedua di bawah Haaland ya. Haaland ya. Iya. Ini emang akan menyulitkan nggak nanti Fulham untuk tim-tim besar yang suka mengganggu? 2 tahun lalu pada saat Fulham masuk kembali promosi ke Premier League walaupun kemudian mereka terdegradasi, sebenarnya Mitrovic ini sudah sangat baik ya dalam beberapa pertandingan. Tapi itu tadi balik-balik lagi tidak ada teman yang bisa memberikan kontribusi berupa konsisten umpan kepada Mitrovic. Ini artinya dia harus cari bola sendiri. Kemarin kan dia rebut bola dari Gabriel. Baru dia bisa mencetakkan gol. Dan hal-hal seperti ini yang tidak terus-menerus dimiliki oleh Mitrovic. Tapi ini bahaya nih kalau berada di tim yang tepat, satu peluang satu gol. Betul, 1 peluang 1 gol. Heran juga dia tetap ada di Fulham ya sampai sejauh ini. At least kalau sekarang kan tim papan tengah yang sedang cari-cari pemain untuk bisa mendongkrak ke papan atas kan Newcastle namanya ya. Kalau Januari dia dipanggil oleh Newcastle untuk mengisi kekosongan nomor 9-nya Newcastle, ya bisa aja ini akan sangat berbahaya pemainnya. Iya, betul banget. Nah, Mas Gita, ini juga yang sebenarnya dari awal kita ngobrol, Mas Gita selalu menganggap yang berbahaya adalah 2 tim ini, Liverpool dan Manchester City. Iya, bagi Arsenal ya. Bagi Arsenal. Nah, Liverpool nih Mas Gita. Ini Mas Gita melihat Liverpool seperti apa? Ya walaupun kita tahu ya di match-match awal imbang terus kalah dulu sama MU, kemarin akhirnya bisa menang ya 9-0 lawan ya walaupun Bournemouth sih. Ya, mungkin gini, kehilangan Mane itu kehilangan yang amat sangat ya, berasa ya. Artinya walaupun sudah berkali-kali dicoba Luis Diaz di sana, Luis Diaz juga tidak konsisten Mane. Kecepatannya juga tidak secepat Mane. Tapi kemudian 2 pertandingan pertama di mana mereka bermain imbang 2-2 ya, melawan Fulham loh, tim promosi 2-2, kemudian lawan Crystal Palace 2-2. Lebih karena juga ketidakdewasaannya Darwin Núñez ya. Begitu mudahnya dia diprovokasi sehingga kartu kuning, akibatnya 3 pertandingan tanpa dia. Dan sekarang berasa ya Mas. Berasa. Karena Piala Liga kan baru dimainkan November. Artinya kalau 3 pertandingan benar-benar 3 pertandingan hukuman itu adanya di Premier League. Ya, tidak harus dulu kan Piala Liga bisa ngikut satu gitu kan. Nah, sekarang dengan tidak ada Darwin Núñez, kemudian Fabinho juga tidak dalam kondisi fit sehingga tidak dari awal dimainkan. Kemudian kalau kita lihat juga banyak pemain-pemain yang juga cedera, Diego Jota pelapisnya, Luis Diaz juga cedera. Ini membuat pertandingan melawan United lini tengahnya itu James Milner yang sudah tua, kemudian Henderson yang walaupun kapten juga bukan kekuatan utama Liverpool di lini tengah, kemudian Harvey Elliott
Ini yang membuat mereka agak berantakan. Kemudian mereka punya pemain muda seperti Fabio Carvalho. Tapi kan Klopp juga tidak berani memainkan dia sejak awal ya karena masih sangat muda. Walaupun pada saat dia masuk dia memberikan kontribusi lumayan ya, lumayan yang ya. membuat United kemudian tertekan. Nah, situasi seperti ini yang harus dipatahkan oleh Klopp bahwa dia harus berani memainkan pemain yang sangat dibutuhkan. Contohnya melawan Bournemouth kemarin. Iya. Dan ini juga bahayanya tadi yang Mas kita juga katakan dalam kondisi pemain-pemain cedera atau dapat kartu merah seperti ini. Dan susah lapis keduanya. Betul. Dan ini kan skuadnya tipis ya. Liverpool dari zaman dulu tuh skuadnya tipis. Artinya gaji mereka juga tidak gede, ya jarang ada pemain yang benar-benar willingly untuk main di sana. Klopp artinya harus benar-benar melatih benar-benar membangun tim ini dari bawah. Ini yang membuat mereka ke depannya juga harus waspada. Lawan berikutnya kan Newcastle yang sedang bangkit juga. Walaupun mainnya di Anfield, tapi ini tetap akan berbahaya. Kemudian mereka akan tandang ke Goodison Park untuk Merseyside Derby. Walaupun ngelihat kondisi Everton harusnya mereka bisa mengatasinya ya. Kemudian Wolves dan terakhir sebelum international break nanti mereka berhadapan dengan Chelsea. Ini yang benar-benar harus diwaspadai oleh Liverpool karena mereka sudah berhadapan dengan MU kalah, harus berhadapan lagi dengan Chelsea di Stamford Bridge di mana itu merupakan saingan mereka untuk 5 besar. Untuk 5 besar ya. Untuk 5 apa 3? Ya, untuk 4 lah seenggaknya ya untuk zona Liga Champions. untuk juara loh kalau Chelsea. Nah, Mas Gito, tapi ini kemarin kalau kita lihat Firmino ya. Firmino kan ini dianggap pemain yang sudah habis masanya, tapi kemarin dia bisa membuktikan. Itu agak surprise juga ya. Oke, mereka menang 9-0 lawan Bournemouth. Oke, 9-0. Tapi aku pikir yang akan benar-benar bersinar itu namanya Mohamed Salah. Ternyata enggak ya, bahkan tidak mencetak 1 gol pun. Banyak yang kecewa. Banyak yang kecewa. Bahkan kalau kita lihat Firmino dengan 2 gol dan 3 assist, dia yang paling banyak kontribusinya ya. Walaupun melawan United kan dia berkali-kali kehilangan bola. Artinya ya dikala tim dalam keadaan terdesak ada pemain yang bisa membuktikan bahwa dia masih ada. Dan Luis Diaz juga ya. Ya, Luis Diaz juga kemarin dengan 2 gol. Diragukan juga lagi kan kemarin. Dan menariknya adalah 9 gol tidak ada seorang pemain pun yang hat-trick. Bahkan Carvalho cetak gol. Ini artinya kan targetnya Klopp sudah tercapai bahwa semua pemain bisa memberikan kontribusi. Tapi Mas Gita, kalau dari sisi permainan sendiri Mas Gita melihat apakah memang ya karena memang lawannya Bournemouth kah atau memang Liverpool bisa bermain dengan segitu bagusnya kemarin pada saat Bournemouth? Kalau dari sisi Mas Gita. Di akhir pertandingan kan Klopp jelas bilang bahwa dia tidak bermaksud untuk mempermalukan Bournemouth dengan skor besar itu. Tapi dia ingin anak asuhannya bangkit untuk kepercayaan diri mereka. Jadi semuanya itu dapat bahwa mereka sengaja menghancurkan Bournemouth walaupun tidak perlu sebenarnya dengan 9 gol, tapi mereka tidak dihalangi untuk mencetak gol karena untuk mengangkat kepercayaan diri mereka setelah 3 pertandingan mereka tidak baik. Ini pertandingan melawan Newcastle nanti pasti akan berbeda bahwa tim ini akan sangat percaya diri untuk menghadapi lawan yang sebenarnya tengah bangkit. Pecah telur ya. Ya, pecah telur, kemenangan pertama mereka dan biasanya kan gini, klub yang besar setelah berturut-turut hasil buruk pada saat dia hasil baik justru akan menanjak. Terus ya. Amin. Dan itu bukan cuma Liverpool, bisa Manchester United juga ya dengan segala macam pembeliannya. Nah, Manchester United dengan segala macam pembeliannya. Ini kemarin yang tadi kita udah sempat singgung sedikit cukup mengagetkan 20 menit pertama menghadapi Liverpool karena nggak ada yang expect. Iya, betul. Dan menariknya adalah gini, 20 menit pertama mereka luar biasa, mereka cetak 1 gol. Dan gol yang diciptakan oleh Jadon Sancho itu kan benar-benar, bahkan Virgil van Dijk juga bikin kesalahan ya. Oke, capping yang dilakukan Jadon Sancho mengelabui James Milner. Tapi kan sebenarnya blocking bisa dilakukan oleh Van Dijk dengan baik. Itu tidak dilakukan. Itu kenapa? Karena kecepatan dari Sancho sendiri, bengongnya Van Dijk. Nah, bengongnya Van Dijk ini yang juga menyebabkan bolongnya Liverpool di awal-awal pertandingan mereka. Itu kenapa James Milner marah banget kan sama Van Dijk di pertandingan itu. Dan Mas kalau kita lihat juga MU kalau De Gea-nya lagi bagus, oke ya. Iya, sangat-sangat oke ya, terutama melawan Liverpool. Itu tadi, Liverpool bangkit dari menit ke-21 sampai menit ke-45. De Gea dengan 3 penyelamatan dalam 25 menit itu. Yang menariknya adalah di ruang ganti Ten Hag pasti memberikan masukan khusus sehingga kembali United menekan di awal-awal pertandingan babak kedua dan mencetak gol juga. Ini yang benar-benar mematikan Liverpool. Artinya mereka tidak bisa bangkit lagi setelah ketinggalan 0-2 walaupun sempat memperkecil ketinggalan. Ya, Mas Gita, tapi kalau kita ngelihat nih MU kan next akan lawan Leicester ya. Saat kita siaran ini next lawan Leicester. Itu di tanggal Jumat dini hari itu. Oh iya. Jadi Kamis di sana ya, Kamis di Inggris. Mas Gita melihat dengan MU dengan performa yang saat ini ya, udah mulai bisa bangkit lah ya. Walaupun kemarin juga menangnya nggak banyak ya. Ini apakah akan bisa menghadapi Leicester? Harusnya bisa. Harusnya bisa, karena gini, lini belakang mereka kan sudah terbukti bahwa dengan Lisandro dan Varane agak solid.
Tapi kemarin pada saat pertandingan melawan Southampton yang nggak jalan tuh lini tengah mereka. Artinya McTominay suka nunggu. Mereka butuh Casemiro untuk dimainkan sejak awal. Artinya duet antara Casemiro dan Eriksen pasti akan membuahkan hasil. Casemiro pada saat masuk kan kemarin benar-benar membuka permainan United walaupun tidak bisa cetak gol lagi. Terlihat berubah ya Mas ya. Mereka dia bisa Lebih menjadi kreatif. penjemput bola pertama, mematahkan serangan lawan pertama dan Cristiano Ronaldo oke di bangku cadangan. Pada saat diperlukan dia akan main, pasti akan bisa ini balik-balik lagi. CR7 harus membuktikan bahwa dia masih layak di United. Tapi CR7 jadi pindah gak sih Mas? Udah mau Nggak ditutup tahu. tapi Iya, bursa transfer. tapi kan kadang-kadang kalau di sepak bola suka gitu kan. Hanya dalam 48 jam semuanya bisa berubah ya. Bener. Tapi yang menarik ditunggu adalah Anthony yang harusnya datang kan sampai sekarang masih Belum. ditolak oleh Ajax Ya. ya. Dengan harga sekitar 90 juta pound sterling ya ditolak ya. Kalau sampai Anthony datang? Itu pasti akan memberikan kontribusi. Bahaya. Artinya sisi dari Elanga yang tidak konsisten juga Iya, Elanga Elanga ya. itu bisa diisi oleh Anthony dan ini yang benar-benar diperlukan oleh Ten Hag setelah dia tidak bisa mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan yang merupakan bekas asuhannya di Ajax Iya, Mas ada satu lagi kemarin siapa Malaysia, Oh, Tyrell Malaysia ya, iya. dari Feyenoord ya. Iya. Masih berusia 23 tahun kalau nggak Masih salah. Sempat aku agak underestimate pada saat dia harus berhadapan dengan Salah. Ini artinya ini orang akan dibohong-bohongin oleh Salah ya. Sempat 5 menit awal dibohongin, tapi kelihatan bahwa pada saat dia di-capping oleh Salah, dia bisa membalikan keadaan untuk merebut bola dari Salah. Ini yang diperlukan bahwa lini tengah mereka tidak melulu milik dari Luke Shaw, artinya ada pemain yang bisa menggantikan posisi itu. Mas kita ini kan sekarang MU di posisi berapa? 7 ya? 7. Saat ini yang kita buat podcast ini posisi 7 ya. Iya. Liverpool 8. Masih di bawahnya. Tapi kan bangkit mereka ya. Iya. Itu yang harus diperhatikan bahwa oke, United menang dengan meyakinkan dengan bermain baik pada saat melawan Liverpool. Mereka menang ugly win pada saat melawan Southampton kemarin Southampton. Tapi ugly win ataupun beautiful win kan yang penting adalah mereka mendapatkan 3 angka. You still win. Dan setelah 2 kali kekalahan yang agak memalukan menurutku, ini kebangkitan United yang harus diwaspadai oleh lawan-lawan. Mas kita melihatnya pada saat ini kenapa MU harus 2 pertandingan dulu? Ibaratnya bisa dibilang ya malu-maluin lah lawannya juga bukan lawan yang berat ya Mas ya. Lawan Brighton emang berat. Tapi ya, karena tapi Brighton kan suka mengejutkan yang walaupun bukan saingan lah. Betul. Maksudku bukan yang itu balik-balik lagi melawan Brentford kenapa mereka kalah dengan 4 gol, 2 diantaranya blunder De Gea. Begitu De Gea blunder itu percaya diri semua pemain hilang turun kayaknya. Kayak kalau ya. Terus keputusan Ten Hag yang sangat baik adalah mencadangkan Harry Maguire, terus memasukkan Lisandro Martinez. Apapun Lisandro Martinez adalah man of the match di 2 pertandingan pada saat mereka mengalahkan Liverpool. Kemarin walaupun Bruno Fernandes yang cetak gol, man of the match yang layak ya namanya Lisandro Martinez. Dia yang menggalang lini pertahanan dengan sangat baik. Ya, dengan bangkitnya MU ini artinya Ten Hag sudah mulai bisa membaca dan juga mengatur ritme tim. Kalau dilihat gini, Arteta pun pada saat pertama kali menangani bukan Arteta malah kalau dilihat penggantinya Arsene Wenger dulu Unai Emery pada saat pertandingan pertama musim 2018-2019 kan 2 kali mengalami kekalahan juga. Tapi kemudian mereka 11 pertandingan tidak terkalahkan. Artinya Ten Hag punya kemampuan yang sama untuk melakukan hal itu dan bukan tidak mungkin dilakukan. Pada saat Unai Emery melakukan itu untuk Arsenal 11 pertandingan tidak terkalahkan dengan 8 menang dan 3 draw. Nggak semua kemenangannya itu kemenangan yang indah, kemenangannya banyak yang ugly. Ya. Dan ini yang diperlukan oleh sebuah tim kan sebenarnya, apapun 3 poin, hasilnya 3 poin. Karena kenapa? Karena mereka sudah 2 kali kalah di awal dan ini dimiliki oleh Ten Hag. Oke, ya kita lihat ya nanti Liverpool kan jadi titik baliknya adalah pada saat mereka menjamu Arsenal yang biasanya pelatih sebelumnya selalu menang. Layak ditunggu apakah menang atau enggak. Iya, ini fans Arsenal garis keras aja udah yang kayak waduh aku nggak yakin Arsenal bisa menang. Historis lebih nggak yakin karena historis. Ya. Ya, kita akan lihat nanti ya layak. Kita nantikan Ten Hag akan menghadapi Arteta seperti apa. Betul. Tapi udah sering ketemu belum sih Mas? Sudah pernah belum? Belum kayaknya belum pernah. Karena kan selama ini kan mungkin pernah ketemu pada saat Arteta jadi asistennya Pep, tapi tidak pada saat sebagai pelatih utama. Karena mereka Arteta kan nggak pernah main di Eropa. Ajax mainnya di Arteta kan udah lama nggak main di Eropa. Si Ten Hag selalu bermain di Liga Champions. Iya. Kita nanti kita nantikan. Nah Mas Gita ini tapi ada nama yang cukup bikin kita apa ya
mata tuh tertuju pada dia gitu, Erling Haaland. Iya. Dimana Haaland bisa menjadi top scorer saat ini. Kan Iya. pada saat awal-awal 2 pertandingan dengan kontribusinya Haaland, banyak yang juga bilang Haaland harusnya bisa lebih dari ini. Iya, iya, iya. Adaptasinya belum. Nah, sekarang Haaland membuktikan gitu. Dan menarik dari minggu lalu sebenarnya pada saat mereka unggul cepat 1-0 dari Newcastle, mereka di babak pertama ketinggalan 1-3. Haaland membuktikan dengan gol yang memperkecil ketinggalan, kemudian mereka bermain imbang 3-3. Walaupun setelah menit 64 di mana skor 3-3, Haaland harusnya punya 2 peluang untuk membuat hat-trick. Tapi kemarin pada saat berhadapan dengan Crystal Palace dengan pertahanannya yang lebih bagus, Haaland membuktikan bahwa dia bisa melakukan itu. Di babak kedua itu pasti dimarahin sama Pep Guardiola. Yakin kalau ada tahun depan ada apa ya, behind the scene-nya Manchester City pasti isinya adalah Pep marah-marah, dan itu terbukti bagaimana bukan solid aja Haaland, dia ada di tempat yang selalu tepat untuk menciptakan gol demi gol di babak kedua pertandingan. Ini artinya Haaland sudah mulai bisa beradaptasi dengan skema. Inggris mungkin liga baru bagi dia ya, tapi kan sudah bermain di Bundesliga, kemudian dia bersama Salzburg juga pernah mencetak gol pada saat kalah 3-4 dari Liverpool di Liga Champions 4 musim yang lalu. Jadi ini artinya tanah Inggris bukan tanah yang asing bagi Haaland, dan dia membuktikan bahwa dia adalah the real predator ya. Bahkan kalau dibiarkan bermusim-musim dia di City mungkin bisa melewati apa yang sudah dicapai oleh Sergio Aguero. Iya, dan ini apa ya, bisa dibilang Haaland ini salah satu tadi Mas kita bilang predator yang bisa cepat memanfaatkan peluang ya. Kalau kita lihat kemarin gol gol keduanya gol keduanya bagaimana dia ada di tempat yang tepat untuk menjemput umpan Phil Foden ya. Dengan hanya terbang kemudian bisa mengatur bola untuk tidak mengarah ke kiper, ke arah ke tiang jauh dengan sudut tandukannya, dia bisa mengatur bola dengan luar biasanya. Kemudian gol keduanya dengan tap in di mana dia ada di tempat yang tepat. Itu kan sebenarnya bukan umpan yang benar-benar matang, hanya umpan bola yang agak ngawur tapi bisa diselesaikan dengan baik oleh Haaland. Ya. Ini artinya Haaland juga tepat berada di Manchester City karena dengan bukan lingkungan, maksudnya dengan tim yang ada ini kan mendapat suplai bola dan juga dukungan permainan yang baik ya. Kalau ngelihat kemarin bagaimana Kevin De Bruyne sangat rileks ya. Dalam ketinggalan sekalipun Kevin De Bruyne tidak punya tugas untuk cetak gol. Dia hanya tugas untuk membuat opening karena dia tahu ada seorang pemain yang bisa menyelesaikan peluang-peluang. Ya, ini artinya keputusan untuk mengambil Haaland ini sangat tepat bagi City juga ya. Terlihat bahwa Gundogan masuk. Biasanya itu ada arahan dari Pep pada saat Gundogan masuk. Tugasnya adalah Pep mengarah ke gawang bahwa Gundogan harus cetak gol. Kemarin tangannya Pep tuh ke tengah. Kenapa? Gundogan hanya untuk memberikan assist. Di sana ada pencetak golnya dan itu terbukti bahwa masuknya Gundogan hanya untuk merusak permainan lawan karena ada penyelesai yang sangat baik. Ada Haaland di sana. Ini artinya Pep menemukan missing number 9-nya. Iya, betul. Karena apapun kan Pep bilang kemarin, saya tidak perlu pemain nomor 9 karena saya yang perlu adalah false 9. Tapi kan sebenarnya false 9 itu hanya bisa membawa mereka ke juara Liga Inggris, tapi tidak juara Liga Champions yang sudah benar-benar diinginkan oleh Pep. Mereka tersingkir juga kemarin dan sekarang mereka miliki Haaland. Dengan makin lengkapnya squad yang ada di Manchester City harusnya bisa ya. Harusnya tidak termaafkan lagi kalau dia sampai tidak juara Liga Champions. Tapi kalau Liga Inggris enggak usah lah. Itu Intan yang bilang enggak usah. Enggak usah dia lagi. Menarik ditunggu sebenarnya karena mereka sudah terpleset lawan Newcastle ya. Nyaris terpleset kemarin. Artinya jumlah gol mereka masih banyak seperti musim-musim yang lalu. Tapi jumlah kebobolan mereka kan juga banyak. Artinya lini belakang mereka juga nggak solid-solid amat sekarang. Ya, bisa dibilang kalau kayaknya musim ini lini belakangnya nggak terlalu bagus ya. Kenapa sih Mas? Bahkan kalau kita lihat mereka 2 clean sheet di awal, tapi jelas mereka kemasukan 3 melawan Newcastle. Kemarin 2 dan nyaris 3 sebenarnya. Belakangan ini maksudnya lawan Crystal Palace. Sebenarnya itu gol ketiganya Crystal Palace harusnya tidak dianulir itu karena tidak ada pelanggaran terhadap Anderson itu. Karena Anderson lempar bola kemudian disentuh oleh pemain Crystal Palace dan diselesaikan oleh Jordan Ayew. Seharusnya itu disahkan jadi ketinggalan 3-0 tapi oke lah 2-0 tapi jelas bahwa lini belakang mereka rapuh dalam 2 pertandingan ini. Itu dia di 2 pertandingan terakhir lini belakangnya dipertanyakan dan memang harus diperbaiki sama Pep ya. Dan mereka pun bukan yang tim tanpa kendala ya. Ingat Januari pada saat mereka menang susah payah lawan Arsenal. Arsenal yang selalu kalah telak dari mereka bisa membuat tim ini susah payah juga ya. Artinya bukan seleluasa musim-musim yang lalu dan kali ini apalagi dengan datangnya Newcastle dengan kekuatan baru yang bisa merepotkan. Kemudian Liverpool yang pasti ingin kembali merebut gelar juara Liga Inggris. Ini bukan hal yang mudah bagi Pep untuk menjadi juara Liga Inggris, Piala Liga ataupun Liga Champions.
Itu yang masih jadi penasaran Iya, Pep betul. di atas Manchester City kenapa belum bisa Iya, juara? bahkan kalau mereka 1 kali masuk final pun kalah dari Chelsea ya. Iya, Pada waktu saat itu. skuad mereka sebenarnya yang terbaik saat Ya, itu. iya betul. Ya, Liverpool juga kemarin lagi yang terbaik kalah sama Madrid. Nggak gambaran sebenarnya Iya, ya. iya, iya, iya. Mas kita tapi kalau dari ini kita berarti 4 ya, 4 pertandingan 5 ya? Iya. 4 kan, 4 pertandingan. Sampai saat ini 4 pertandingan yang hasil paling mengejutkan menurut Mas Gita tim mana sekarang ada di posisinya? Mungkin Arsenal, enggak, mengejut, oh enggak. Arsenal kan lebih karena jadwal ya. Iya. Jadwalnya itu 4 pertandingan ya agak keterlaluan kalau mereka nggak dapat 12 poin. Oke. Tapi yang mungkin mengejutkan adalah yang di bawah Manchester City sampai sejauh ini Brighton. Oh, Brighton ya. dengan 4 pertandingan 10 10 poin. poin. Artinya ini tim yang apapun dulu kan orang menganggap Brighton ini adalah klub yang jual pemain aja. Artinya bagus sesaat tapi kemudian dibeli, contohnya adalah Ben White yang pindah ke Arsenal. Tapi sekarang kan terbukti ditinggal pemain, dia masih punya pemain yang bisa memberikan kontribusi walaupun belum tentu konsisten ya. Tapi jelas bahwa ini tim yang bisa nggak akan juara sih, tapi akan bisa mengganggu peluang tim untuk jadi juara. Oke, ini Arsenal menarik belum sekali. ketemu loh sama Brighton. Itu dia. Nah, ketemu ya nggak tahu. Tahun lalu kan Arsenal 1 kali imbang, 1 kali kalah lawan Brighton. Iya, agak susah ya Iya. menghadapi tim ini, memang suka mengganggu. Suka kata Mas mengganggu. Gita, benar. Mas Gita, tapi kalau melihat ya baru 4 pertandingan sih, tapi kemungkinan di nanti 5 besar yang bersaing masih sama ya. Rasanya masih sama ya. Di atas itu antara City dan Liverpool susah menentukannya. Amin. Amin semoga ya. Nah, ini yang menarik adalah 3, 4, 5 ini nggak yakin bahwa Chelsea akan demikian konsisten untuk ada di posisi ketiga. Artinya kalau Arsenal terus-menerus konsisten, ini peluangnya adalah antara Tottenham Hotspur, Arsenal, Chelsea dan United untuk merebut 2 tempat terakhir itu sama besar. United masih masuk. Iya, karena United kan orang bilang mana berantakan di 2 pertandingan awal, tapi kan dia bangkit. Baik, ya benar sekali. Ini menarik banget, kita akan menantikan. Baru 4 aja udah seru. Memang Liga Inggris, cuma di Liga Inggris betul. ada yang Liga Inggris kan liga yang gini loh. Wow. Southampton aja bisa mengalahkan dia atas. Yes. Southampton nggak akan jadi juara, Brighton nggak akan jadi juara, tapi bisa. bikin tim besar kehilangan poin yang itu membuat peluang mereka juara tertutup. Itu yang bikin menarik ya Mas Gita. Iya, betul. Oke, Mas Gita makasih banyak. Sama-sama, ini seru Intan. banget. Masih seneng ya? Ya, tapi Masih yang seminggu lagi. tapi yang pasti musim ini nggak akan ada Leicester jadi juara juga. Enggak, masih. Ya, itu udah lama ya. Artinya Leicester pernah jadi juara tapi Iya. agak sangat sulit sekali di luar 6 besar itu Yes, untuk betul jadi juara. sekali. Ada nggak ya nanti yang menyusul tim yang seperti Newcastle Leicester? mungkin ya kalau dibiarkan dengan segala macam pembelian mereka. Oke, ini menarik Mas Gita. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Mas ya, Iya. ngobrol-ngobrolin. Nanti kita minggu depan update lagi Liga Inggris. Mungkin Liga Indonesia juga Iya, kita akan harus update ya. lagi next. Ya, karena makin lama makin masuk ke week 8 di Liga 8 Indonesia, ya? 8 dengan sekarang masuk week 7 sudah 5 pelatih yang hilang. Itu dia. 5 pelatih udah hilang baru 7 musim. Baru 7 musim. Ini loh liga yang Cepet banget ya. liga yang terkejam di dunia loh. Baru 7 minggu udah 5 pelatih yang hilang. Nanti kita akan bahas soal itu. Mas Gita makasih banyak. Sama-sama Intan. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di episode Bola In lainnya. Dadah.